Sempat memberikan sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Pendong dengan NIM 2302 1106 0065. Sekarang saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh NER, yaitu mengerjakan tugas Cisco paket tracker pada mata kuliah jaringan dan komunikasi. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang baik dan detail-detail atau banyak kesalahannya. Saya mohon maaf karena kebetulan saya sedang sakit, dan maaf saya merekam lewat HP karena saya sudah melakukan 2 kali video rekam dari laptop, tapi videonya tidak tersimpan, jadi saya harus merekam lagi tapi menggunakan HP. Jadi saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekarang kita lanjut kepada tugasnya. Sebelumnya mohon maaf jika di luar ribut karena sedang hujan, jadi semoga suara saya terdengar. Jadi di sini kita memerlukan device, yaitu PC, switch, dan router. Di sini saya telah merancang atau mengeset 12 PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 1 laptop di sini. Saya juga telah menyediakan switchnya di sini dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini routernya berjumlah 4 router. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu saya menyediakan access point di sini atau biasa disebut WiFi. Setelah itu kita mengatur nama IP dari tiap PC, yaitu di sini 192.11.4.4, 192.11.4.5, 192.11.5.6, 192.11.5.7, 186.3.2.3, 186.3.2.4, 186.4.2.5, 186.4.2.6, 11.2.3.3, 11.2.3.4, 12.2.3.5, 12.2.3.6, dan di sini laptop. Setelah itu kita mengatur IP yang ada di dalam masing-masing PC. Di sini saya sudah mengatur IP-nya, yaitu IP-nya 192.11.4.4 dengan subnet masknya default, dan default gateway-nya itu 192.11.4.1. Setelah itu di sini pada PC berikut saya telah mengatur juga IP configuration-nya, yaitu dengan IP address 255, IP address 192.11.4.5, subnet masknya default, dan default gateway-nya yaitu 192.11.4.1. Lanjut pada PC yang ketiga. Saya juga telah mengatur IP configuration-nya dengan IP-nya itu 192.11.5.6, subnet masknya default,
dan default gateway-nya yaitu 192.11.5.1. Yang berikut yaitu di sini IP-nya saya atur juga dengan IP 192.11.5.7, subnet masknya default dan default gateway-nya 192.11.5.1. Setelah itu yang berikut PC berikut itu ini dengan IP configuration-nya itu 86.2.3.3 subnet masknya default dan default gateway-nya itu default gateway-nya itu di sini 186.3.0.1. Yaitu pada versi berikut IP configuration-nya itu 186.3.2.4, subnet masknya default dan default gateway-nya itu 186.3.2.1. Berikut yaitu ini dengan IP configuration yaitu 186.34.2.5 dan subnet masknya itu 255.255.0.0 atau default dan default gateway-nya yaitu 186.4.0.1. Mohon maaf, di sini terjadi typo, itu IP address-nya itu hanya 186.4.2.5. Terlanjut. IP-nya di sini yaitu 186.4.2.6 dan subnet masknya default serta default gateway-nya itu 186.4.0.1. Di sini IP-nya itu 11.2.3.3, subnet masknya default serta default gateway-nya itu 11.0.0.1. Di sini IP address-nya yaitu 11.2.3.4, subnet masknya yaitu 255.0.0.0 atau default serta default gateway-nya itu 11.0.0.1. Di sini IP-nya yaitu 12.2.3.5 dan subnet masknya itu default serta default gateway-nya itu 12.0.1. Setelah itu PC berikut itu 12.2.3.6, subnetnya default serta default gateway-nya itu 12.0.0.1. Dan di sini saya telah setup menggunakan kabel yang menghubungkan antara PC ke switch, yaitu kabel copper straight through, dan
yang merupakan switch ke router, yaitu sama lagi copper straight 2. Dan setelah itu yang menghubungkan antara router ke router, yaitu saya menggunakan kabel serial DTE. Pada router di sini saya telah mengatur CLI pada router di sini, itu bisa dilihat. Saya telah mengatur CLI pada setiap router, yaitu di sini bisa dilihat, yaitu NT. Kita tekan EN dan configuration T, dan kita masukkan invest internalnya yaitu 0 0 dengan IP address, yaitu IP addressnya itu 192.11.4.1 dengan subnetnya itu 255.255.255. Dan setelah itu kita 255.250 dan kita melakukan yaitu no shutdown. Setelah itu sukses, dan kita lakukan lagi exit, dan kita masuk pada flash internal 1 garis 1 garis 0 dengan IP address 192.11.5.1.225.225.225.0 dengan no shutdown. Dan setelah itu kita exit, kita masuk lagi kepada interface flash internal 0 garing 0, dan kita exit kembali, dan kita masuk kembali ke interface flash internal 1 garing 0 dan garing 0. Dan habis itu router CLI nya telah kita berhasil set. Dan setelah itu kita melakukan hal yang sama pada 3 router selanjutnya. Ini saya melakukan hal yang sama pada router yang kedua. Nah, ini saya melakukan hal yang sama pada router yang kedua, dan ini kita lihat pada router yang ketiga. Saya juga melakukan hal yang sama pada router yang ketiga serta router yang keempat. Dan setelah kita melakukan config F, kita kembali lagi. Sekarang saya akan menghubungkan router ke router yang ada. Ini dia routernya, conf P. Ada router yang kedua juga. Lanjut, yaitu pada router yang ketiga saya juga melakukan yang sama, yaitu kita menghubungkan router ke router dengan router N, router conf T, dan in serial 2 garing 0, dan IP addressnya itu 20.0.0.1.2, dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0, dan kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita masuk kepada in serial 3 garing 0 dengan IP-nya
dengan IP-nya yaitu IP at 20.0.2.1 dan IP at-nya yaitu 20.0.2.1 255.255.255.0 dan no shutdown. Setelah itu kita melakukan kita exit dan kita masukkan lagi IP root-nya itu 192.168.0 dengan subnet class-nya 255.255.255 dan tujuan ke routernya itu 20.0.1.1. Berikut juga root yang kedua 92.11.5.0 dengan subnetnya 255 dan root yang dituju yaitu dan root yang kita tuju di sini yaitu 20.0.1.1. Setelah itu IP rootnya yang berikutnya 186.4.2.0 dengan subnet masknya 255 sama seperti sebelumnya dan tujuannya pada root yang masih sama 20 begitu dan seterusnya. Oke. Begitu juga pada tiap root yang telah kita jalankan tadi. Mungkin lebih jelasnya saya akan mendokumentasikan hasil dari rancangan saya ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lakukan. Selebihnya semoga benar dapat mengerti hambatan saya dalam melakukan tugas ini. Sekian, terima kasih.